Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tenangkanlah hati kami dan bukakanlah pikiran kami. Tolonglah kami untuk dapat mendengar apa maksud-Mu, memperoleh hikmat dan memahami kebenaran-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, berikan kejelasan dalam mengerti kehendak-Mu, dan kiranya firman-Mu berakar dalam jiwa kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi mereka yang setia dan hormat kepada Tuhan maju sampai masuk ke tanah perjanjian. Sama seperti bangsa Israel, kita juga melakukan perjalanan rohani dalam hidup, menggapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus, di mana ia menggunakan sejarah bangsa Israel di padang gurun sebagai peringatan. Paulus menekankan bahwa pengalaman mereka adalah pelajaran rohani bagi orang percaya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rasul Paulus merujuk pada dosa-dosa bangsa Israel di Perjanjian Lama, terutama ketika mereka menunjukkan ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan pemberontakan terhadap Allah selama perjalanan mereka di padang gurun. Kisah ini ditulis dalam kitab Keluaran dan Bilangan. Pengalaman ini adalah peringatan bagi orang Kristen untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari pola perilaku yang sama. Saran Paulus yang pertama adalah agar mereka menghindari keinginan jahat, yaitu keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, seperti ketamakan, penyembahan berhala, atau kedagingan. Misalnya, bangsa Israel mengeluhkan mana, makanan yang Allah berikan. Mereka bosan, itu-itu saja, dan mereka menginginkan makanan seperti di Mesir. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan kita agar hati kita tidak berpusat pada keinginan duniawi, ketidakpuasan, tak bisa mengucap syukur, bahkan mengutuki Tuhan. Hal itu menjauhkan diri mereka dengan Allah. Kita harus refleksi diri dan memastikan bahwa keinginan hati kita selaras dengan kehendak Allah, bukan dipimpin oleh hawa nafsu atau keinginan duniawi. Karena ketika fokus kita ke keinginan duniawi, ketika tidak tercapai, saudara akan kecewa dan marah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Mereka seperti muak mendengar apapun yang berhubungan dengan gereja, dengan Allah, dengan Alkitab, dengan berdoa. Kenapa? Karena mereka kecewa pada Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah beroleh keselamatan, dan sebenarnya banyak hal yang bisa mereka syukuri jika mereka mau merenung sejenak. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga fokus pada Tuhan, dan bukan pada hal-hal yang bersifat sementara atau memikat, tetapi membawa kehancuran. Paulus mengingatkan akan panggilan untuk hidup dengan integritas, iman, dan ketaatan, sehingga tidak jatuh ke dalam dosa yang sama yang membawa penghukuman atas bangsa Israel. Saudaraku, mari kita mengindahkan peringatan ini, agar kita tidak terjebak dalam keinginan dosa atau ketidakpercayaan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup yang percaya harus terfokus pada Allah, dengan menghindari godaan yang mengalihkan kita dari tujuan Allah. Mari kita menjalani kehidupan yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, dan hidup berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk contoh pengalaman bangsa Israel yang tidak perlu kami alami.
Tolong kami untuk memiliki kepekaan akan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap percaya pada kasih-Mu yang memimpin kami pada tujuan hidup yang Engkau sudah tetapkan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.